Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Jara dari kelas 11, nomor absen 14. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian sosial. Yang pertama yaitu rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial adalah usaha atau langkah-langkah sebelum melaksanakan penelitian sosial. Ada juga komponen-komponen dari rancangan penelitian sosial ini. Yang pertama ada topik dan objek yang akan diteliti. Lalu yang kedua ada judul penelitian. Lalu yang ketiga ada latar belakang sebuah masalah. Yang keempat ada rumusan masalah. Yang kelima ada tujuan dari penelitian. Yang keenam ada manfaat penelitian. Lalu yang ketujuh ada landasan dari teori. Lalu yang kedelapan ada penelitian yang relevan. Lalu yang kesembilan ada jenis penelitian. Yang kesepuluh ada target dan waktu penelitian. Yang kesebelas ada teknik penelitian. Lalu yang terakhir yang ke-12 adalah menganalisis data. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam pelaksanaan penelitian. Nah, di dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa metode yang akan saya bahas. Nah, dari pelaksanaan penelitian ini ada 3 metode. Lalu yang pertama ada metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini yaitu menekankan pada suatu jumlah data. Jadi, penelitian ini itu melihat pada data dari lapisan permukaan. Ada juga langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama, menentukan topik atau objek yang akan dibahas. Biasanya mengenai fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, mencari referensi. Mencari referensi dari sebuah internet ataupun kita melakukan langsung observasi di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada menyusun sebuah rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang akan kita bahas. Lalu yang keempat memilih metode penelitian. Ciri khas dari metode kuantitatif ini adalah melakukan pengujian antar hubungan variabel. Lalu yang kelima ada mengumpulkan data. Nah, dari pengumpulan data ini terdapat jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut atau memberikan informasi-informasi dari penelitian yang akan kita bahas. Lalu yang keenam, barulah kita mengolah dan menganalisis data. Di sini ada 3 tahap mengolah dan menganalisis data. Yang pertama ada editing. Editing adalah mengolah atau memproses sebuah data. Lalu yang kedua ada coding. Coding itu pemberian sebuah kode-kode di setiap data. Jadi untuk sebuah pengelompokan dari sebuah data-data, sehingga para peneliti mudah dalam menafsirkan dan menganalisis data tersebut. Setelah itu kita melakukan tabulating. Tabulating ini adalah sebuah pembuatan tabel atau diagram atau skema. Nah, isi dari tabel tersebut adalah sebuah pengelompokan yang sudah kita kerjakan di dalam proses coding. Nah, ketujuh ada menyusun hasil penelitian. Yang kedelapan ada mengomunikasikan hasil penelitian. Selanjutnya, metode yang kedua ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini menekankan pada kualitas data atau kedalaman data. Ada juga langkah-langkah dalam metode kualitatif ini. Yang pertama, menentukan topik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh topiknya yaitu objek online perempuan. Nah, objek online perempuan ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk kita kaji di dalam sebuah metode kualitatif ini. Lalu yang kedua, kita mencari referensi. Mencari referensi dari sebuah buku, seperti buku ilmiah, buku-buku lainnya. Lalu ada juga koran yang bisa kita baca. Lalu bisa juga kita melihat dari penelitian yang relevan. Lalu yang ketiga, kita menyusun rumusan masalah. Nah, di sini saya akan berikan contoh, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi para perempuan untuk melakukan pekerjaan ojek online ini? Lalu yang kedua, bagaimana para perempuan menyeimbangi pekerjaan di luar seperti ojek online dan pekerjaan dalam rumah seperti ibu rumah tangga? Yang keempat dari metode kualitatif ini yaitu memilih atau menentukan metode. Nah, ciri khusus dari metode kualitatif ini adalah
mengeksplorasi pengalaman subjek dan menyajikannya dalam bentuk data deskripsi. Lalu yang kelima, mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data kualitatif ini bisa secara observasi atau wawancara atau juga dokumentasi. Lalu yang keenam, ada mengolah dan menganalisis data. Nah, di dalam metode kualitatif ini ada 3 tahap mengolah dan menganalisis data. Yang pertama, reduksi. Reduksi itu adalah penyederhanaan sebuah data. Lalu yang kedua ada display. Display ini menampilkan sebuah data yang bertujuan untuk melihat kelengkapan dari data tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir barulah kita menarik kesimpulan. Yang ketujuh, kita menyusun laporan penelitian. Yang kedelapan, kita mengomunikasikan hasil penelitian. Yang terakhir dari dalam metode penelitian ini ada metode penelitian gabungan atau mixed research. Nah, metode gabungan ini adalah metode gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hal ini itu untuk sebuah tujuan, karena di setiap metode pasti ada kekurangannya. Nah, untuk menutupi kekurangannya, kita bisa menggunakan metode gabungan untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan sebuah data yang utuh dan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode penelitian sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya perbuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.